Dan pas dia lihat, orang di sampingnya itu gak punya kepala. Bener-bener gak punya kepala. Ada kisah mengerikan dari seorang santri di salah satu pondok pesantren. Namanya Asep. Dia ini ceritanya santri baru, pindahan dari SMP Jakarta. Ya, sebagai santri baru, Asep ini masih belajar beradaptasi dengan lingkungan pondok. Di pondok pesantren itu ada asrama ya. Jadi asramanya itu per kamar diisi oleh 10 santri. Nah, kebetulan si Asep ini menempati kamar nomor 5. Jadi posisi kamarnya itu persis di lantai 2 dan paling ujung. Sebenarnya si Asep ini berbeda dengan santri baru di kamarnya. Dia ini lebih rajin lah. Teman-temannya udah tidur, tiap malam si Asep begadang, baca buku, buka-buka kamus bahasa Arab, belajar kosakata bahasa Inggris. Dia itu pengen cepet bisa kedua bahasa asing itu. Ya maksudnya dia biar pengen cepet bisa berbaur lah dengan santri lama. Suatu malam sekitar jam 1 dini hari, si Asep belum tidur. Lampu kamarnya udah dimatiin. Seperti biasa, dia itu baca buku terus lah, belajar. Dia bacanya dekat dengan jendela. Jadi tirainya sama si Asep itu dibuka sedikit biar ada cahaya masuk buat nerangin buku bacaannya itu. Nah, pas si Asep lagi serius belajar, tiba-tiba aja ada bayangan seseorang lewat di jendela. Asep kaget dong. Soalnya bayangan itu lumayan jelas kelihatan lah. Kayak bayangan orang pakai mukena gitu. Dia penasaran kan, terus si Asep ini ngintip dari balik jendela. Tapi pas dia lihat, gak ada orang di luar, sepi. Namanya udah jam 1 ya. Asep lanjut belajar. Tapi tiba-tiba ada seorang yang ngetuk kaca jendelanya. Tok. Percis banget 3 kali. Dia kaget. Buru-buru Asep buka jendela itu kan. Dia bilang, "Woi, siapa yang malam-malam menjailin gua?" Tanya Asep. Soalnya dia yakin pasti ini temennya yang jailin si Asep kan. Tapi sekali lagi pas dia cek keluar itu gak ada siapa-siapa. Gak ada orang di luar atau yang ngejailin dia, teman-teman itu gak ada. Terus Asep kembali belajar. Dia mencoba untuk tenang lah. Dia gak peduli lah kali ini mau diganggu apapun dia gak bakalan ngintip lagi. Dia fokus ke bukunya, buka lembaran-lembaran kamus. Nah, malam itu dia ngapal satu kosakata dalam bahasa Arab. Kosakata itu adalah migrofah. Jadi migrofah ini artinya gayung dalam bahasa Arab. Si Asep ngafalin tuh satu kosakata itu. Nah, beberapa menit kemudian dia kebelet pengen buang air besar. Pergilah si Asep ini ke lantai bawah. Soalnya
toiletnya ada di lantai bawah. Pondok saat itu udah sepi banget, jam 1 ya. Toilet di pondok itu berbeda sama toilet pada umumnya. Di satu ruangan toilet ada 7 kloset berjejer. Setiap klosetnya itu cuma disekat sama tembok yang gak tinggi-tinggi amat. Kalau misal jongkok, itu kepala kita tuh kelihatan sama teman-teman yang lagi buang air besar juga di samping kita. Nah, pas si Asep masuk ke toilet, dia sadar kalau di toilet itu ada orang juga yang lagi buang air besar. Tapi saking kebeletnya, dia nggak perhatiin tuh siapa orang itu. Nah, pas dia udah beres buang hajat, kebetulan di ember si Asep nggak ada gayung. Jelas dong dia mau minjem ke orang sebelahnya. Soalnya dia denger tuh di sebelahnya orang itu lagi mainin air lah, buang-buang air ke kloset gitu. Kata Asep, "Kak, aku pinjem mikropa dong." Minta Asep. Dia pakai kosakata bahasa Arab itu yang baru dihafal. Nah, dan dijawab sama orang di sampingnya, "Aduh, boro-boro mikropa, kepala aja gak punya." Jawab orang di sampingnya. Itu bahkan suara cewek. Asep kaget. Dia lihat ke samping, pas ke sampingnya, dan pas dia lihat orang di sampingnya itu gak punya kepala. Bener-bener gak punya kepala. Asep kaget. Dia lari tanpa cebok sambil teriak nangis.